Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Pernah nggak sih kalau ketemu seseorang yang kalau ngomong itu langsung dipercaya, didengar, bahkan sering menang dalam negosiasi? Padahal sebenarnya cara mereka berbicara itu ada tekniknya. Dan di video ini aku bakal bahas bagaimana teknik bernegosiasi dan komunikasi yang benar-benar dipakai dalam kehidupan nyata. Yang pertama, kita harus memahami dasar negosiasi. Negosiasi bukan sekadar tawar-menawar harga, melainkan sebuah proses kolaborasi yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Agar negosiasi berjalan lancar, kita harus memiliki sikap menghormati prinsip dan aturan yang dipegang oleh lawan bicara. Dengan menghormati mereka, kita bisa lebih mudah memahami apa yang sebenarnya ada di pikiran dan keinginan mereka. Misalnya, saya ingin bernegosiasi dengan seorang mitra bisnis. Saya tidak langsung memaksa kehendak mereka, tapi saya mendengarkan dulu visi dan cara kerja mereka. Saya menghargai pendapat mereka sehingga mereka merasa nyaman dan mau terbuka kepada saya. Yang kedua, kita harus mempersiapkan dan kejelasan. Nah, dalam ini kita harus mempersiapkan dan mengumpulkan data sebuah informasi sebanyak mungkin. Informasi ini menjadi senjata atau bekal yang sangat kuat untuk mendukung argumen kita. Selain itu, segala sesuatu yang disampaikan harus jelas dan tidak berbelit dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan salah pembicaraan. Misalnya, sebelum bertemu klien, saya sudah riset dulu tentang profil perusahaan mereka, kebutuhan mereka, dan kondisi pasar saat ini. Jika saat bicara, saya bisa bicarakan berdasarkan data yang akurat dan tidak asal-asalan. Yang ketiga, jenis-jenis nada bicara. Nada suara sangat berpengaruh terhadap hasil komunikasi. Ada beberapa jenis nada yang bisa kita gunakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Nada marah digunakan saat ingin menegaskan sesuatu atau menunjukkan ketegasan yang sangat tegas, tapi harus berhati-hati dalam nada ini. Yang kedua, nada asik membuat sesuatu menjadi santai, akrab, dan menyenangkan agar obrolan cair. Yang ketiga, nada menganalisa. Nada yang tenang, logis, dan mendalam sangat cocok digunakan saat sedang membahas detail teknis atau data. Nada sokoreng atau percaya diri menunjukkan wibawa dan keyakinan diri yang sangat tinggi. Namun, di nada ini kita hanya gunakan sekitar 10-20% saja dalam bernegosiasi. Jika terlalu banyak, justru akan membuat lawan bicara merasa tertekan, sombong, atau tidak nyaman. Yang empat, teknik komunikasi yang efektif. Komunikasi harus singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele atau terlalu panjang lebar sampai membosankan. Cukup sampai inti pembicaraan, lalu akhiri dengan kalimat yang positif. Selain itu, isi pembicaraan, nada bicara, dan bahasa tubuh harus selaras dan nyambung. Jika apa yang kita katakan tidak sesuai dengan ekspresi wajah atau gerak tubuh, lawan bicara akan merasa aneh dan tidak percaya. Kita juga harus jeli memperhatikan gerak-gerik lawan karena bahasa tubuh bisa menjadi petunjuk jelas apakah mereka sedang jujur, berbohong, atau ragu. Kelima, teknik mirroring mencerminkan. Ini adalah teknik menyesuaikan diri dengan lawan bicara agar mereka merasa nyaman dan didengarkan. Caranya adalah dengan mengulangi 1-3 kata terakhir yang mereka ucapkan dan menyesuaikan nada bicara kita dengan mereka. Jika mereka bicara pelan dan lembut, kita juga ikut pelan dan lembut. Jika mereka penasaran, kita juga ikut menada penasaran. Misalnya, mereka bilang, harganya agak tinggi ya. Saya jawab, oh agak tinggi ya. Memang kalau dilihat sekilas begitu, tapi kalau dilihat dari kualitasnya, dengan mengulangi kata mereka merasa didengarkan dan dipahami. Yang keenam, teknik mendeteksi kejujuran atau prescio effect. Untuk mengetahui apakah seorang jujur atau berbohong, kita bisa menggunakan teknik ini. Caranya dengan sedikit variasi kalimat atau mengajukan 1-2 pertanyaan tambahan yang sederhana dan natural. Dari cara mereka menjawab ulang dan reaksi mereka, kita bisa menilai kejujurannya. Misalnya, jika seseorang bilang,
Saya tidak tahu soal itu. Saya tidak langsung percaya. Saya bertanya lagi, oh begitu, jadi dari awal sampai akhir Anda benar-benar tidak terlibat ya? Jika jawabannya gugup atau tidak jelas, saya bisa curiga. Yang ketujuh, seni bertanya. Dalam bertanya ada caranya teman-teman. Sebaiknya lebih sering menggunakan kata tanya apa dan bagaimana, karena kata-kata ini bersifat membuka ruang diskusi dan menggali informasi dengan baik. Sebaliknya hindarin kata kenapa. Itu terlalu sering karena kata ini terdengar seperti menyalahkan, menuduh, atau menyerang, sehingga membuat orang merasa menjadi defensif atau tidak enak dipandang. Misalnya, daripada bertanya, kenapa kamu tidak mau beli? Yang terdengar seperti menuduh, lebih baik kita ubah menjadi, apa yang membuat Anda ragu? Atau bagaimana menurut Anda solusinya? Yang terdengar lebih halus dan ingin membantu. Yang kedelapan, teknik memberi label. Kita bisa memberikan penilaian atau stempel pada suatu hal agar lawan bicara melihatnya dari sudut pandang kita. Jika lawan marah atau negatif, kita tanyakan kembali perasaan mereka agar mereka sadar sendiri. Sedangkan untuk memberi masukan atau kritik, sampaikan dengan cara yang halus dan baik, seolah-olah kita memberi kemudahan atau solusi bagi mereka. Misalnya, jika mereka bilang mahal, saya ubah label menjadi, memang investasi awalnya lumayan besar, tapi ini adalah nilai jangka panjang yang sangat bagus kan? Yang kesembilan, pengaruh nada suara. Tinggi dan rendahnya nada suara sangat menentukan suasana pembicaraan. Nada yang lembut akan membuat suasana menjadi tenang, damai, kondusif untuk berdiskusi. Sedangkan nada yang tinggi atau marah justru bisa membuat suasana menjadi panas, tegang, dan komunikasi jadi macet atau tidak jalan. Misalnya nih, saat terjadi perbedaan pendapat yang cukup panas, saya akan menurunkan nada suara saya dan bicara lebih pelan. Biasanya lawan bicara akan ikut tenang dan mau mendengarkan penjelasan kita. Ke-10, teknik psikologis membuat lawan berpikir. Kita bisa memancing lawan bicara untuk berpikir mendalam atau bahkan merenungkan tentang alasan kenapa mereka belum mau setuju atau membeli produk kita. Biarkan mereka sendiri yang mencari alasannya, karena biasanya apa yang mereka ucapkan sendiri lebih bisa menyanyikan diri mereka sendiri. Misalnya nih, saya bertanya, coba dipikirkan lagi, apa sebenarnya menjadi kekhawatiran tersebut terhadap Bapak Ibu? Apakah soal harganya atau soal fungsinya? Ini membuat mereka merenungkan diri dan seringkali mereka akan meyakinkan diri mereka terhadap diri sendiri. Yang ke-11, memainkan emosi, rasa takut dan rasa adil. Ada dua perasaan yang bisa kita mainkan dengan bijak, yaitu rasa adil dan rasa takut. Rasa adil kita gunakan dari awal negosiasi yang menunjukkan bahwa kita bersikap fair, objektif, dan ingin sama-sama untung. Sedangkan rasa takut atau kekhawatiran digunakan untuk menunjukkan risiko atau kerugian jika mereka tidak mengambil keputusan sekarang. Misalnya, untuk rasa adil bisa dibilang, saya ingin kita cari jalan tengah yang sama-sama enak ya. Nah, untuk rasa was-was bisa dibilang, promo ini hanya berlaku hari ini, kalau besok sudah kembali harga normal loh. Ke-12, strategi penawaran harga. Dalam menawarkan harga atau syarat, kita harus tahu betul apa yang kita jual atau kita tawarkan. Tawarnya juga pakai sistem bertahap mulai dari angka tertentu. Jika ditolak, gunakan angka yang tidak enak dilihat atau bulat dari harganya sampai mentok. Jika masih menolak juga, jangan turunkan harga lagi, tapi tawarkan tambahan barang, bonus, atau layanan ekstra sebagai nilai tambah. Misalnya, harga awal 100.000, saya tawar menjadi 65.000. Jika ditolak, jadi 72.000. Jika masih tidak bisa juga, kita harganya pas di 80.000. Tapi saya kasih gratis ongkir dan bonus tasnya. Nah, yang terakhir yaitu kunci terakhir adalah empati. Yang paling penting dari semua teknik ini adalah selalu pertahankan rasa empati terhadap lawan bicara. Cobalah memposisikan diri kita sebagai mereka, memahami perasaan dan situasi mereka. Empati adalah kunci pembukaan hati dan keberhasilan negosiasi paling utama.
Mungkin itu saja teknik-teknik dalam negosiasi. Bye-bye. Labanan al